Hai Besti, perkenalkan saya Nabila Elga Garuni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang alat ukur yang meliputi penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, stopwatch, dan neraca. Materi ini akan membahas tentang pengertian dan fungsi, cara penggunaan, serta ketelitian masing-masing alat ukur yang sering digunakan dalam kegiatan pengukuran, khususnya pada pembelajaran IPA dan fisika. Semoga pemaparan materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengukuran dan penggunaan alat ukur yang tepat untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat. Apa sih alat ukur besaran? Alat ukur besaran adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisika agar diperoleh nilai yang tepat dan akurat. Alat ukur ini memiliki berbagai jenis yang sesuai dengan besaran yang diukur, seperti panjang, massa, waktu, dan besaran lainnya, serta dilengkapi dengan skala berbagai acuan pengukuran. Hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan agar dapat dipahami secara umum. Penggunaan alat ukur yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang lebih teliti dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita memasuki jenis-jenis alat pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Baik, untuk contoh pengukurannya yang pertama, mistar. Mistar atau biasa disebut dengan penggaris memiliki skala terkecil 1 mm. Baik, pada gambar terlihat sebuah benda diukur menggunakan mistar. Cara membacanya adalah dengan melihat posisi ujung kiri dan ujung kanan benda pada skala mistar. Ujung kiri benda berada pada skala 0,3 cm, sedangkan ujung kanan benda berada pada skala 3,1 cm. Panjang benda diperoleh dengan mengurangkan skala akhir dengan skala awal, seperti gambar di atas, sehingga diperoleh panjang benda sebesar 2,8 cm atau 28 mm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm sehingga hasil pengukurannya lebih teliti dibandingkan mistar. Langkah pertama adalah membaca skala utama. 0 pada skala nonius berada setelah angka 0,3 cm pada skala utama, sehingga nilai skala utamanya adalah 0,3 cm. Langkah kedua adalah mencari garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar, garis yang berimpit adalah garis ketiga, sehingga nilai skala noniusnya adalah 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Selanjutnya, hasil pengukuran diperoleh dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Jadi, hasil pengukuran penggunaan jangka sorong pada gambar tersebut adalah 0,33 cm. Yang ketiga, mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm, sehingga hasil pengukurannya sangat teliti dan cocok digunakan untuk mengukur benda-benda kecil seperti diameter kawat atau ketebalan kertas. Untuk langkah pertama adalah membaca skala utama. Pada gambar, skala utama menunjukkan angka 3,5 mm. Langkah kedua adalah membaca skala putar atau skala nonius. Garis yang tepat sejajar dengan garis acuan berada pada angka 12. Sehingga nilai skala nonius adalah 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Selanjutnya, hasil pengukuran diperoleh dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. 3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. Jadi, hasil pengukuran benda menggunakan mikrometer skrup adalah 3,62 mm. Alat pengukuran yang kedua yaitu pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus, 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Yang kedua, lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Yang ketiga, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Nah, pada gambar ini, massa benda diukur menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Cara membacanya adalah dengan menjumlahkan nilai pada lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Pertama, pada lengan belakang, posisi pemberat berada pada angka 400 gram. Selanjutnya, pada lengan tengah, posisi pemberat berada pada angka 70 gram.
Terakhir, pada lengan depan posisi pembarat berada pada angka 9,4 gram. Untuk mendapatkan massa benda ketika hasil pembaca tersebut dijumlahkan, massa benda sama dengan 400 ditambah 70 ditambah 9,4 dengan hasil 479,4 gram. Baik, dan yang terakhir adalah jenis alat pengukuran waktu, di mana alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu itu adalah stopwatch, di mana stopwatch digunakan untuk mengukur lamanya suatu kegiatan atau peristiwa berlangsung. Untuk membaca stopwatch, kita memperhatikan dua skala. Skala kecil menunjukkan menit, sedangkan skala besar menunjukkan detik. Pada gambar, jarum pada skala menit menunjukkan 2 menit dan jarum pada skala detik menunjukkan 12 detik. Sehingga hasil pengukuran waktu yang ditunjukkan stopwatch adalah waktu sama dengan 2 menit ditambah 12 detik. Jadi, waktu yang terukur pada stopwatch tersebut adalah 2 menit 12 detik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi tentang alat ukur besaran yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Nabila Elga Gaharuni, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye dan tetap semangat belajar.